Infokan juga ya teman-teman ya, yang pengen scrim info-infoin ya. Terus ada yang mau scrim. Turnamennya mulai di tanggal 16 sama 17. Kalau kalian menang terus di tanggal 16, nanti kalian berarti bakal ketemu aku di itu ya, semifinal ya. Itu bakal di live-in. Oke, kita langsung aja mulai game pertama antara pasukan dari tim Altar versus pasukan dari tim RRQ. Kita akan melihat di game yang kali ini siapakah yang akan berhasil membuka kemenangan. Berapa daftarnya katanya? Daftarnya murah kok, cuman 20k. Tapi kalian sisa 3 slot doang, jadi jangan lupa daftar langsung. Oke, ada seorang Yaudah yang kini dengan memakai Selena, mencoba untuk bermain di area tengah, berhadapan langsung dengan seorang Den. Mencoba untuk memakai Kadita, bakal lebih mengarahkan sepertinya perannya sebagai pemain yang bakal lebih menculik ya. Pemain-pemain dari pasukan tim Altar yang terlihat kali ini mencoba untuk mengerahkan serangan sepertinya Karabat Semlin. Mencoba untuk membackup sepertinya posisi dari Selangyu yang ternyata untuk di arah early game lebih bermain pasif ya, menunggu seorang Onfa untuk bisa keluar. Dimana Onfa dengan memakai Moskop bakal punya attack speed yang cukup berbahaya tentunya. Cuman harus bisa dilawan dengan sebuah magic damage yang tentunya Gyu nantinya punya. Apalagi dengan backupan dari seorang Gabriela juga ya, yang siap untuk bisa memberikan cover dengan penambahan darah dan juga hardware-nya untuk game yang kali ini. Kita akan lihat bagaimana inisiasi yang akan terjadi dari teman-teman tim Altar dan juga RRQ untuk di arah early game-nya kali. Dan Zenmod dengan memakai Xbox apakah akan mulai mencoba untuk memberikan satu buah inisiasi dulu, tapi first bolt dibuka dengan Fajri yang berhasil untuk membuka point kill. Ada pick up kedua yang sepertinya akan terjadi. Time Sopet pun berhasil dilepaskan, membuat seorang Gabriel pun juga berhasil dikejar. Poin kedua berhasil didapatkan langsung oleh pasukan dari tim RRQ. Cukup baik ya ini di arah early game, mereka udah bisa dapetin satu lagi point kill, memantapkan dengan 2 pick off dan akan ada sebuah perebutan ya. Yang juga seperti ini akan dilakukan untuk bisa mengambil turtle yang ada di area atas. Apakah berhasil didapatkan dengan Petrify Gaming yang juga harus mencoba untuk membuat Ryan pun kesulitan untuk bisa memegang turtle-nya didapatkan. Dan Yaudah masih terkena tombak, dimana dia pun kini akan gak berhasil dikejar. Untungnya masih berhasil kabur, Yoda pun berhasil selamat. Namun turtle yang pertama cukup ready, dimana tadi satu buah inisiasi tambahan malah membuat sword pun ditumbangkan juga untuk kali ini. Last Insanity meledak langsung duar, dimana seorang Fajr pun malah berhasil menciptakan juga momen dengan triple kill. Ryan pun masih harus mencoba bertahan, namun ada pengambilan karena purple yang harus terjadi, dimana seorang Fajr pun berhasil mengambil ke arah sebuah purple dari pasukan tim lawan ya. Ini bukan jadi sesuatu yang baik sih guys, dengan purple yang harus malah dicuri oleh pasukan dari tim RRQ. Belum lagi dengan pengambilan ke arah beberapa buff ya, yang juga kini akan diambil oleh seorang Fajri. Terlihat di arah top lane, Zenmod masih harus mencoba untuk berhadapan lagi. Sword yang akan menjadi lawannya udah berhasil ternyata ditumbangkan sebanyak 1 kali di sana. Harus mencoba untuk lebih waspada dalam melakukan sebuah serangan, dan mungkin bisa menjadi pilihan di mana seorang Zenmod ya mungkin bisa membuka Last Insanity dan bakal meledak bersama-sama dengan seorang sword di area depan. Akan lihat bagaimana inisiasi yang juga mulai akan terbuka di arah bottom lane dengan mencoba memancing seorang Gyu. Dan Gyu langsung berhasil tercolek, dimana Hergo dan seorang Gabriel seperti tadi gagal dilakukan langsung. Dan kini harus bertahan, dimana ada sebuah gengkingan terjadi seorang Gabriela. Namun saya juga ada pemain dari pasukan tim RRQ yang harus tumbang di area atas sana. Dan Sword apakah berhasil untuk membuka poin pertama? Ternyata ada si Ryan ya yang akhirnya berhasil untuk membuka poin untuk pasukan dari tim Altar. Akhirnya ada pressure yang bisa membuat pasukan dari tim RRQ kini kehilangan pemain. Tapi juga harus mengingat bahwa apalagi dengan ada turret yang berhasil dihancurkan juga dari bottom lane, ini bakal menjadi tambahan gold yang akan semakin kuat untuk dikuasai buat pasukan dari tim RRQ. Dengan Gyu yang harus mencoba untuk merencanakan lagi ya serangan-serangan yang mungkin bisa membuat seorang Onfa kesulitan untuk game kali ini. Kita akan lihat bagaimana kesempatan yang akan juga terbuka
Dimana Tartar di bagian top lane pun kini akan berhasil didapatkan. Last Insanity mencoba mengincar. Dimana Sword harus sekarat mencoba kabur dengan flicker, tapi masih harus terbakar. Sebuah api yang begitu kuat berhasil langsung memberikan efek bakar. Dan lihat masih dengan adanya momen yang terjadi di bagian tengah sana, pasukan dari tim Alter apakah akan mau mundur ya, dengan posisi di mana mereka bisa dibilang sangat kesulitan di game kali ini. Keluarin donat. Daftar tur tim Fenrir, buset. Loh, dibayarin. Baik banget Kasa. Loh, dibayarin guys sama Kak Kasa guys. Gelo. Baik banget Kak Kasa. 20.000 dari Sa. Pesan Makasih ya daftar Kak Kasa ya. Buset, Fenrir dibayarin guys. Berarti nanti Fenrir langsung hubungin aku aja ya buat daftarin regis dan data-datanya ya. Lihat dengan satu efek stun yang tadi sempat mencoba mengenai seorang Ryan, hasilnya masih nihil. Namun serangan terbuka di mana Sword tadi mencoba untuk membuka Fist Crack. Ada bantuan Heartguard yang kini dia dapatkan, mencoba untuk menyerang kembali ke arah Den yang ternyata mencoba bergegas untuk pulang. Tapi efek stunnya malah berhasil menyabar ke arah serang Gyu, di mana Road Wave-nya berhasil juga membuat penculikan, di mana harus terkena juga dengan Abyssal Hero, tapi serang Den pun masih survive. Tsunami Sandpot terjadi, di mana kali ini ada seorang Yoda yang masih memaksakan dan hampir saja berhasil untuk bisa mengunci sebuah point kill. Namun tergesek langsung dengan nadanya seorang Fajri mendapatkan 8 point kill dan belum sama sekali tereliminasi. Fajri jadi pemain yang sangat kuat banget ya untuk bisa ngebawa teman-teman dari tim RRQ kini mendapatkan sebuah keuntungan. Tapi apakah keuntungan tersebut bisa membuat sebuah kemenangan mungkin bisa dilakukan? Apalagi dengan turret di bagian tengah yang juga ternyata berhasil untuk mereka dapatkan. Lava Golem tadi sempat mencoba untuk diperebutkan. Dengan Tartar ketiga yang kini juga udah mulai muncul, siapakah yang akan berhasil untuk bisa mengambil? Saat untuk di gaming kali ini seperti akan ada kemudahan ya, karena dari pasukan teman-teman tim Alter pun nggak bisa mendekat. Ada Tsunami Slam yang juga berhasil malah menarik seorang Ryan dan posisinya kini harus dibantu dengan Headguard, tapi malah membocorkan posisi di mana Gyu ya dan juga Sword tadi harus malah jadi santapan. Meskipun untuk kali ini masih ada seorang Gyu yang ternyata masih bisa bertahan dan untungnya masih pulang. Tapi dengan adanya wave yang mulai berjalan juga di arah top lane, ini bakal membuat penghancuran turret mungkin bakal mulai terjadi untuk pasukan dari teman-teman tim RRQ. Wah, RRQ masih nge-push dengan permainan yang sangat cepat ya, mencoba untuk ngamanin sepertinya kemenangan di arah early game tanpa harus kesulitan ke arah late game. Tapi kini ada sebuah Abyssal Hero yang tadi sempat menyambar dan seorang Yoda masih harus mundur. Gak bisa terlalu nekat, dimana serang asal tadi juga terjebak. Ada barrier yang harus menghalangi dirinya. Gak berhasil kabur. Bagi tambahan pun terbuka, dimana seorang Ryan akhirnya berhasil mendapatkan 2 pick up. Dan kini apakah ada sebuah momen dimana sebuah triple kill bisa terjadi, dimana Immortality sudah harus hilang karena satu pemain dari pasukan tim RRQ. Lihat ada beberapa inisiasi tambahan. Cuman 2 pemain yang tumbang, kerugian kembali masih terasa untuk pasukan dari tim Alter, di mana Alpha juga mencoba untuk menancapkan langsung tombaknya ke arah serang Gyu dan Den menjalankan aksinya dengan road wave yang harus terjadi. Bantuan Saudi pun juga berhasil terkonek, di mana seorang Gabriel pun terculik. Yoda kini harus sendirian dan mencoba untuk bertahan meskipun ada Onfa yang juga tadi sempat dia berhasil untuk tumbangkan. Dan sayangnya 2 pemain kini harus bertahan, di mana ada sebuah buff yang juga mulai mencoba untuk dijadikan sebuah pengambilan yang teman-teman dari tim RRQ kini sepertinya bisa terdapatkan. Bisa main? Bisa Bang Cleo. Mau ikutan berapa orang Bang Cleo? Kebetulan di sini masih ada kosong sekitar berapa ini? Masih ada 4-5an ya. Bang Cleo sendiri kah mainnya kah? Wah, ini udah ada, kita lihat di inner turret udah 2 turret udah bocor ya. Dan tersisa turret di bagian tengah yang harus mereka jaga. Tapi sayangnya Lord mulai juga mencoba untuk diambil oleh tim mereka. Bersekal untuk diambil Lord yang pertama. Dapat kalau serang Fajri tanpa ada gangguan yang lebih. Lasi Sandy pun mencoba untuk memberikan sebuah ledakan lagi, efek kejut yang harus membombardir pasukan dari tim Alter untuk bisa pulang ke arah belakang, menahan di area sana, di mana mereka pun juga harus mulai kehilangan lagi
Momentum dengan pengambilan ke arah sebuah buff yang harus diambil langsung oleh pasukan dari teman-teman tim RRQ. Dan lihat, masih ada satu contekan yang juga terjadi untuk bisa menculik arah pemain. Wah, ini semakin kuat lagi permainan yang teman-teman dari tim RRQ sudah berhasil untuk bisa dapatkan di game yang kali ini. Bang, kalian mau satu doang kah habis ini kah? Wah, ini Lordnya mulai datang ya. Seekor kecoa welcome. Dengan Ryan yang masih tersabar dengan last hit. Legendary berhasil terbuka, di mana Taps OP digunakan untuk bisa mundur ke arah belakang. Mencoba untuk survive dengan tentunya sendirian ya. Dengan Z-Mod yang juga kini bakal mencoba untuk membakar lagi. Tapi lawannya nggak mudah, lawannya Gyu dengan memiliki magic damage yang cukup besar. Belum lagi dengan Heartguard yang dia punya ya. Bisa menjadi salah satu masalah untuk seorang Z-Mod jika harus malah memaksakan serangannya sendirian. Namun bisa lihat yang tadi gagal dikirimkan ke arah serang Z-Mod, membuat untungnya Z-Mod masih bisa bertahan. Tapi ada pengambilan ke arah turret lain yang lebih diincar oleh pasukan dari tim RRQ ya. Mereka mencoba untuk dapetin momentum dengan tadi fokus dari pasukan teman-teman tim Altar yang terbagi-bagi ya. Namun kini fist crack terjadi. Sayangnya seorang Den pun masih survive. Ada Fajr yang mulai masuk ke bagian dalam. Taps Outlet pun dilepaskan. Dan akankah ada pemain yang berhasil untuk bisa ditumbangkan? Seorang Yoda pun tersambar langsung dengan sebuah double kill di area tengah sana. Heartguard terjadi karena Gyu, di mana dirinya pun kini juga harus terculik. Dan Den lagi dan lagi membawa penculikan dengan manis, meskipun Aslek pun gagal untuk juga bisa selamat. Tapi kerugian masih cukup berasa buat teman-teman dari tim Altar yang harus kehilangan 3 pemain mereka. Dan ini juga bakal membuat turret di bagian tengah pun perlahan berhasil untuk bisa dibongkar. Di sini masih kosong, masih ada 5 ya. Dengan penghancuran ke arah sebuah turret yang juga berhasil didapatkan di area bawah. 2 objektif yang udah berhasil ditangkal oleh pasukan dari tim RRQ. Memudahkan kini 1 turret untuk tersisa. Dan Last Insanity harus bisa menaikkan pemain. Dan pembakaran tadi sempat dilakukan oleh seorang Z-Mod, ternyata masih gagal untuk bisa memakan korban lainnya. Teman-teman dari tim Altar untungnya masih bisa berjaga. Dan ini akan menjadi sebuah kesempatan juga ya, untuk mereka masih bisa menahan beberapa wave minion yang akan mulai masuk juga ke arah base mereka. Tersisa 1 turret doang nih guys yang harus mencoba untuk ditahan. Belum lagi dengan tentunya ada kesempatan Lord kedua yang kini juga bakal muncul. Thank you Nyil. Kita lihat ada ganking yang terjadi. Di dalam bahaya, mencoba survive, dimana dirinya pun malah tersambar langsung dengan sebuah legendary di bagian depan sana. Dan masih masuknya seorang Fajri malah membuat petaka karena barrier harus mengenai dirinya. Namun ada sebuah tombak manis yang juga berhasil dikirimkan seorang Onfa, merebut 1 poin kill. Bahkan SOD pun juga berhasil terkonek. Munculkan langsung seorang Onfa untuk hampir saja berhasil untuk bisa mendapatkan sebuah triple kill. Ryan dan juga Yoda kini harus berjaga untuk bisa menahan kemenangan dari pasukan tim RRQ, yang kini juga akan mulai masuk bukan hanya dengan pemain-pemainnya doang, tapi juga ada beberapa wave minion yang juga kini bakal mulai berjalan perlahan ya arah base mereka. Dan ini yang harus mereka tahan dengan baik ya. Sorry Bang Mar, halo Unyil, welcome. Kita akan lihat bagaimana sebuah inisiasi yang akan dilakukan oleh pasukan tim RRQ untuk bisa membuat Lord di arah top lane ya. Kini bisakah diambil? Buat pasukan dari tim RRQ, zoning kini sedang dipersiapkan oleh tim mereka. Lordnya berhasil juga didapatkan untuk yang kedua, dimana masuknya tadi seorang Aslek malah gagal untuk bisa membuat Tsunami Slam lancar untuk mencuri ke arah pemain. Namun dengan masih ada beberapa serangan dari seorang Ryan, ini juga jadi salah satu gerakan tambahan yang menurutku sih harus diminimalisir ya. Karena Altar nggak punya kekuatan tambahan untuk bisa nahan ke arah base ya. Kalau misalnya mereka juga harus malah terculik ke arah pemainnya lagi, ini bakal bertahan di arah belakang banget ini pasti mereka guys. Ada 2 orang mid katanya, keren. Bang Mat, Momot YouTube lu siapa kata kita? Kenapa kita? Kayaknya aku nggak punya Momot di YouTube. Punya Roy 1 ya. Dengan kita membuat pasukan dari tim Altar apakah masih cukup kuat dalam melakukan penahanan, karena beberapa pemain dari pasukan tim RRQ langsung mulai masuk ke arah dalam. Suar pun berhasil tereliminasi dan 3 pemain kini harus ditumbangkan. 2 pemain tersisa dan base-nya cukup mudah untuk langsung diratakan, dimana double kill juga tadi sempat dibuka dan Tsunami Slam pun terkonek. Fajri
melakukan langsung sebuah last hit untuk bisa melakukan wipeout dan menjadi penutup yang manis untuk pasukan dari tim RRQ di area kemenangannya di game yang pertama kali ini ya. Sama ini aku diam bukan berarti nggak lihat, katanya anak itu ada Roy yang jadi momotku di YouTube. Ente guys. Ente guys. It's okay, no problem ya. No problem. Timku kuat. Ada hampir full silver ya. Dengan Gio yang satu-satunya menjadi pemain mendapatkan MVP dengan hero haritnya di game yang kali ini. Dengan 4 silver dari Ryan, Gabriela, Sword dan juga Yauda. Tadi mencoba untuk bermain dengan baik, cuma mereka memang agak kesulitan ya, di mana press dan permainan solid yang terus dilakukan oleh teman-teman dari tim RRQ membuat mereka kesulitan dalam melakukan pertahanan dengan baik ya. Dengan dominasi yang kuat 32 berbanding 11, durasi pertandingannya 14 menit 25 detik ya, dengan full emas dari Fajri. Ada Onfa, Zenmod, Aslek dan Den aja ya. Mereka bukan hanya fokus ke arah teamfight dengan solid ya, tapi mereka juga pintar guys. Lakukan variasi dari skill serangan. Kalau misalnya udah dalam posisi terdesak, mereka bisa mainin Last Insanity, bisa nyulik pemain karena ada seorang Kalia juga, dan mereka juga punya permainan yang fleksibel juga dengan adanya Den aja yang tiba-tiba mungkin bisa mendapatkan ya pemain-pemain yang mungkin ada di area belakang dari teman-teman tim Alter ya. Ada kayak Den yang bisa road wave dan tiba-tiba masuk ke arah depan ya. Itu yang bisa bikin sebenarnya badannya agak sulit juga kalau misalnya pengen maju atau melakukan serangan duluan di bagian depan ya. Itu kita lihat juga ada statistik yang kini berhasil terjadi ya. Dan kita akan coba masuk ke game yang berikutnya teman-teman. Ke game yang kedua, semoga bisa lebih seru lagi guys. Let's go.